Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya PhD Henok Mamrasar dalam program Renungan Singkat yang dipersembahkan oleh GAK Ministry. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membagikan sedikit dari pelajaran firman Tuhan. Bagaimana ketika saya dan saudara-saudara menghadapi setiap masalah di kehidupan kita. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah masalah. Di dalam Markus 4 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Di sana menceritakan bagaimana ketika Yesus dan murid-murid mereka menghadapi sebuah masalah. Bagaimana Yesus dan murid-murid mereka mulai berada di zona nyaman. Dan ketika mereka menghadapi masalah, apa yang terjadi ketika mereka dihadapkan dengan sebuah masalah. Markus 4 ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan katakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus dan murid-murid mereka mulai melakukan pelayanan mereka sepanjang satu hari, dan ketika hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Di ayatnya yang ke-36, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu serta bertolak ke seberang. Ayatnya yang ke-37 firman Tuhan katakan, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika murid-murid bersama dengan Yesus, mereka mulai mengadakan perjalanan. Secara tiba-tiba mereka dihadapkan dengan sebuah badai, sebuah taufan yang sangat dahsyat. Ayatnya yang ke-37, firman Tuhan mengatakan bahwa secara tiba-tiba mereka dihadapkan dengan badai. Apa yang mereka lakukan? Apa yang murid-murid lakukan ketika mereka menghadapi masalah? Di ayatnya yang ke-38 firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Waktu murid-murid mereka berusaha untuk mengendalikan perahu itu dengan baik. Mungkin saja ketika mereka berada di perjalanan, mereka berusaha dengan tenaga mereka untuk menyelamatkan mereka dan menyelamatkan perahu itu, bahkan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam perahu itu. Sampai-sampai mereka lupa bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka dalam perahu adalah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka percaya bahwa ada Yesus dalam perahu itu, maka mereka tidak perlu takut. Yang mereka lakukan hanyalah mereka menyeberangi dengan tenang. Namun berbeda, ketika mereka menghadapi masalah, justru mereka mulai panik. Sebagai manusia mereka mulai panik. Dan di saat mereka sudah tidak mendapatkan jalan keluar, mereka mulai memanggil Yesus. Di ayatnya yang ke-38. Sana firman Tuhan mengatakan bahwa maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mereka mulai memanggil Yesus dan mereka berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayatnya yang ke-40 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa di saat kita menghadapi setiap masalah, masalah itu akan datang. Tapi bagaimana caranya kita
menghadapi masalah itu. Ketika masalah itu datang, apakah kita mencari Yesus atau menggunakan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah? Yang perlu kita lakukan adalah di saat saya dan saudara-saudara menghadapi masalah, marilah kita menyerahkan semua masalah itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati.